Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jenny Irnawati, dosen Universitas Pamulang, Prodi Manajemen S1. Nah, di sini kita akan memasuki pertemuan ketiga mengenai negara dan konstitusi. Baik, kita lanjut. Pengertian negara. Nah, di sini ada beberapa pengertian negara menurut para ahli, seperti salah satunya Max Weber, yaitu suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Ada juga dari R. Jobko Sutomo, negara adalah organisasi manusia yang berbeda di wilayah suatu pemerintah yang sama. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat dari negara. Yang pertama, itu ada sifat memaksa agar peraturan dalam undang-undang dapat terlaksana dan masyarakat mencapai ketertiban. Maka negara harus memiliki sifat memaksa. Dalam arti, negara memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal. Sarana ini ditunjukkan kepada polisi, tentara, dan sebagainya. Yang kedua, bersifat monopoli. Negara memiliki sifat monopolistik dalam menetapkan tujuan. Dalam hal ini, negara dapat menegaskan bahwa arus kepercayaan dan arus politik tentu dilarang untuk hidup dan menyebar, karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Yang terakhir, ada sifat mencakup semua. Semua hukum dan peraturan, misalnya dalam pembayaran pajak, berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Situasi seperti itu sangat diperlukan karena jika seseorang berada di luar lingkup kegiatan negara, maka upaya negara untuk mencapai masyarakat yang bercita-cita akan gagal. Masuk kepada unsur pembentuk dari negara itu sendiri. Yang pertama ada penduduk. Nah, maksud dari penduduk di sini adalah semua orang yang pernah menduduki wilayah negara tersebut. Yang kedua ada pemerintahan. Pemerintahan di sini menggambarkan salah satu dari 3 elemen penyusun negara. Pemerintah dapat diartikan sebagai organisasi yang mengatur dan memimpin negara. Tanpa pemerintah, negara tidak mungkin berfungsi dengan baik. Yang ketiga, adanya pengakuan internasional secara de facto maupun de jure. Pengakuan ini diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara tersebut, seperti kehadiran para pemimpin, masyarakat, dan wilayah. Pengakuan de facto berkaitan dengan pengakuan kedaulatan suatu negara, menunjuk pada adanya pelaksanaan kekuasaan secara nyata dalam masyarakat yang dinyatakan merdeka atau telah memiliki independensi. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan resmi suatu negara berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan internasional. Kita masuk kepada konstitusi. Atau bisa disebut Undang-Undang Dasar juga dapat diartikan sebagai peraturan dasar yang berisi ketentuan dasar dan menjadi sumber perundang-undangan. Konstitusi yaitu semua peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur
dan menghubungkan jalur pemerintahan dalam masyarakat negara. Selanjutnya, kita masuk kepada konstitusi di negara Indonesia. Yang pertama, ada dasar konstitusi di negara Indonesia, di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, undang-undang yang tidak didasarkan pada kekuasaan semata. Ini jelas bahwa pemerintah dan lembaga lain dapat pengembangan kegiatan apapun harus didasarkan pada peraturan hukum. Selain itu, akan terlihat dalam perumusannya melalui artikel. Ketika melaksanakan implementasi ide-ide utama yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yang terwujud dalam cita-cita hukum dan hukum dasar yang ditulis berdasarkan negara. Nah, hukum itu sendiri ada terbagi menjadi dua, hukum dasar dan hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Jadi ada dua. Nah, untuk hukum dasar tertulis adalah konstitusi yang berdasarkan sifat dan fungsinya. Sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang keluar dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Yang kedua ada sistem pemerintahan. Negara menyetujui hasil Undang-Undang 1945 dari Amandemen 2002, di mana sistem pemerintahan di Indonesia diamandemen dan dijelaskan secara terperinci dan sistematis dalam Konstitusi 1945. Sampai di sini untuk penjelasan pertemuan ketiga. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.